Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari SKDA 9 izin untuk mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Herpes Zoster in Pregnancy. Berikut merupakan anggota dari SKDA 9. Perkenalkan, saya Vanessa Praga Paus dengan izin terakhir 011 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Herpes zoster merupakan penyakit akibat reaktivasi virus Varicella zoster, anggota famili Herpesviridae dan subfamili Alpha Herpesvirinae. Virus ini juga dikenal sebagai Human Herpes Virus tipe 3 yang bersifat neotropik dan dermatotropik dengan manusia sebagai satu-satunya reservoir. Infeksi primer Varicella zoster ini menyebabkan varicella ataupun chickenpox, sedangkan reaktivasi virus laten yang berdiam di ganglion saraf sensorik akan menimbulkan herpes zoster conspicuous. Virus yang menetap secara dorman di ganglion akar dorsal dan ganglion kranial dapat aktif kembali ketika imunitas seluler menurun, menyebar sepanjang serabut saraf sensorik dan menimbulkan ruang vesikular yang disertai dengan dermatoma infeksi. Sebelum ruang itu muncul, maka akan timbul gejala-gejala prodromal. Pada kehamilan, infeksi Varicella zoster virus memerlukan perhatian khusus karena perubahan fisiologis dan imunologis, termasuk penurunan imunitas seluler dan pergeseran dari tel helper 1 ke tel helper 2 yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi maupun reaktivasi virus laten. Infeksi primer selama kehamilan dapat menimbulkan komplikasi berat seperti pneumonia, encephalitis, serta congenital varicella syndrome yang menyebabkan kelainan saraf, hipoplasia ekstremitas, gangguan penglihatan, dan gangguan pertumbuhan janin, terutama pada usia kehamilan 13-20 minggu. Sebaliknya, reaktivasi Varicella zoster virus ataupun herpes zoster pada kehamilan umumnya tidak berbahaya bagi janin karena ada antibodi maternal yang memberikan perlindungan, namun dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu dan dalam kasus tertentu akan menyebabkan bentuk diseminata dan ataupun komplikasi neurologis. Penata laksanaan herpes zoster pada kehamilan umumnya itu dilakukan secara rawat jalan dengan antivirus seperti acyclovir, valacyclovir, atau famciclovir dengan bekerja menghambat replikasi DNA virus dan terbukti aman digunakan selama kehamilan tanpa meningkatkan resiko cacat kongenital. Herpes zoster pada kehamilan merupakan kondisi yang kompleks melibatkan interaksi antara sistem imun maternal, patogenesis virus laten, dan perubahan hormonal. Meskipun sebagian besar kasus memiliki prognosis yang baik, diagnosis dini dan tata laksanaan yang tepat sangat penting untuk menjaga komplikasi dan menjaga kesehatan ibu serta sang janin. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan tata laksana herpes zoster pada ibu hamil. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bianca Serta Hardi dengan 3 digit terakhir misalnya 93. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan umum, dan juga manfaatnya. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa definisi dan etiologi herpes zoster pada kehamilan, lalu bagaimana patofisiologi herpes zoster pada kehamilan, lalu bagaimana penegakan diagnosis dan differential diagnosis herpes zoster pada kehamilan, yang keempat, bagaimana penata laksanaan herpes zoster pada kehamilan, dan yang terakhir, bagaimana pencegahan herpes zoster pada kehamilan. Untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui dan memahami mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, penegakan diagnosis, dan differential diagnosis, penata laksanaan, dan juga pencegahan herpes zoster pada kehamilan. Untuk manfaatnya, yang pertama, manfaat teoritis untuk memberikan pemahaman dan wawasan mendalam bagi pembaca mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, penegakan diagnosis, differential diagnosis, penata laksanaan, dan pencegahan herpes zoster pada kehamilan. Untuk manfaat praktisnya sendiri, memberikan informasi mengenai herpes zoster pada kehamilan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian maupun pelayanan klinis tentang herpes zoster pada kehamilan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum memperkenalkan, nama saya Damu Kesetiawantara dengan nomor 5-232. Saya untuk izin melanjutkan untuk bagian definisi dan etiologi dari herpes zoster in pregnancy. Jadi virus Varicella zoster atau VZV adalah virus herpes alpha manusia yang bertanggung jawab atas dua kondisi klinis yang berbeda, yakni varicella yang sering terjadi pada anak-anak dan herpes zoster yang muncul akibat reaktivasi virus yang tersembunyi di saraf sensoris saat sistem kekebalan tubuh menurun, seperti pada masa kehamilan. Setelah infeksi awal, virus ini dapat bertahan dalam keadaan dorman di akar saraf sensoris selama bertahun-tahun sebelum aktif kembali menimbulkan ruang vesikuler yang terasa nyeri dan terfokus pada area dermatom tertentu. Kondisi inilah yang disebut dengan herpes zoster. Pada wanita hamil, reaktivasi dari virus ini umumnya tidak meningkatkan risiko kematian janin atau kelainan bawaan, namun penurunan fungsi imun akibat kehamilan memperbesar kemungkinan virus aktif kembali dan memicu komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Cahyani Permadiasti dengan 3 digit NIM lahir 033 akan menjelaskan patofisiologi bagian proses reaktivasi Varicella zoster virus in pregnancy. Individu yang telah mengalami infeksi primer Varicella zoster virus atau VZV, virus tersebut tidak sepenuhnya dieliminasi dari tubuh. Varicella zoster virus akan memasuki fase laten dan dorman di dalam ganglia sensorik, terutama di ganglia dorsal akar saraf dan ganglia kranial. Sistem imun seluler dalam keadaan normal seperti limfosit T dan mediator sitokin itu berperan dalam menjaga virus tetap dalam kondisi dorman. Selama kehamilan terjadi perubahan fisiologis dan imunologis sehingga terjadi immunological shift dari dominasi respons seluler menuju ke respon humoral untuk dapat mentolerir keadaan janin. Hal inilah yang menyebabkan penurunan aktivitas sel T dan sitokin proinflamasi yang berperan dalam menekan reaktivasi virus laten. Imunitas seluler menurun dapat mengaktifkan kembali Varicella zoster virus di neuron ganglion. Virus tersebut akan bergerak secara anterogram melalui serabut saraf sensorik ke kulit yang dipesarafi oleh ganglion tersebut. Baik, perkenalkan, saya Nika Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai patofisiologi dari mekanisme penyebaran virus Varicella zoster.
Jadi, setelah reaktivasi, virus varicella zoster bergerak secara anterograde melalui akson saraf sensorik menuju kulit yang dipersarafi oleh saraf tersebut. Ini menimbulkan lesi vesikular, kemudian nyeri yang terbatas pada satu dermatom, bersifat unilateral dan tidak melewati garis tengah tubuh. Penyebarannya bersifat sentripetal, mengikuti arah saraf ke kulit. Pada ibu hamil, reaktivasi tidak menyebabkan kelainan kongenital, tetapi dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia atau ensefalitis yang meningkatkan morbiditas dari ibu. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferushka dengan 3 digit interaksi 149 yang akan menjelaskan bagian penegakan diagnosis yang termasuk manifestasi klinis dan juga tes lab atau imaging. Jadi herpes zoster pada kehamilan merupakan kondisi yang jarang terjadi dan biasanya umumnya manifestasi klinisnya itu khas berupa ruam vesikular yang terdistribusi secara unilateral sepanjang dermatom, biasanya didahului oleh nyeri neuropatik atau rasa tidak nyaman pada daerah yang terkena. Nah, gejala prodromal seperti demam dan malais dapat muncul sebelum timbulnya vesikel. Kemudian gambaran klinis herpes zoster pada ibu hamil pada dasarnya tidak berbeda dengan individu yang tidak hamil, yaitu munculnya vesikel-vesikel berkelompok yang terbatas pada satu sisi tubuh. Nah, diagnosis herpes zoster umumnya ditegakkan secara klinis, namun konfirmasi laboratorium diperlukan pada kasus yang atipikal atau ketika perlu dilakukan diferensiasi dengan penyakit lain. Metode polymerase chain reaction atau PCR untuk mendeteksi DNA varicella zoster virus dari usap lesi, cairan amnion atau darah janin merupakan standar emas dalam menegakkan diagnosis infeksi varicella zoster virus. Nah, selain itu, pemeriksaan serologi seperti ELISA dapat mendeteksi antibodi spesifik terhadap varicella zoster virus, yaitu IgM, IgG, dan IgA. Yang adanya IgM dan IgA itu menunjukkan infeksi akut atau baru, sedangkan IgG menandakan riwayat infeksi sebelumnya atau kekebalan. Nah, kultur virus langsung dari lesi itu juga dapat digunakan sebagai metode konfirmasi, tapi jarang dilakukan karena memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih rendah. Nah, kemudian untuk pemeriksaan pencitraan seperti ultrasonografi prenatal dapat membantu mendeteksi kelainan janin, misalnya asitas ataupun hepatomegali, terutama pada infeksi varicella yang primer. Namun tidak direkomendasikan secara rutin untuk mendiagnosis herpes zoster pada ibu hamil karena penularan transplasenta pada kasus herpes zoster itu sangat jarang. Nah, diagnosis invasif prenatal dengan analisis PCR pada cairan amnion atau darah janin dapat dipertimbangkan bila dicurigai adanya infeksi janin, walaupun pada umumnya reaktivasi herpes zoster itu tidak menyebabkan keterlibatan janin. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai diferensial diagnosis. Sebelum perkenalkan, saya Niklas Abdul Tambunan dengan 3 digit infeksi 204. Yaitu diferensial diagnosisnya dari herpes zoster pada pregnancy, yaitu yang pertama herpes simplex virus. Ini disebabkan oleh HSF tipe 1 atau tipe 2. Lesi vesikuler berkelompok pada kulit atau mukosa, tidak mengikuti pola dermatomal, sering mengenai mukosa mulut atau genital. Dapat recurrent di lokasi yang sama, dan nyeri lokal dapat muncul tapi tanpa fase prodromal khas. Yang kedua, varicella atau infeksi primer VZV. Untuk VZV ini, infeksinya awal bukan reaktivasi, lesi vesikuler menyeluruh atau generalized, bersifat sistemik, sering disertai demam, dapat menyerupai herpes zoster pada awal lesi. Penting dibedakan pada ibu hamil karena berisiko terhadap janin. Lalu selanjutnya, kemungkinan penyebab lain seperti dermatitis kontak, eksem atopik atau exacerbasi, eruptive drug reaction atau ruam obat. Mengenai dermatitis kontak atau ruam obat, ini lesinya muncul serentak, bilateral, dan tidak dermatomal. Gejalanya lebih dominan daripada nyeri dan dapat mengenai berbagai area tubuh. Sekian dari saya, selanjutnya akan jelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tata laksana untuk herpes zoster. Herpes zoster pada kehamilan umumnya tidak meningkatkan mortalitas ataupun risiko malformasi pada fetal selama ibunya masih imunokompeten. Karena antibodi IgG ibu masih dapat memberikan perlindungan pada fetal. Akan tetapi, herpes zoster dan komplikasinya tetap dapat berdampak pada kesehatan maternal. Sehingga tujuan tata laksana pada herpes zoster meliputi reduksi nyeri, eradikasi virus, pencegahan komplikasi, serta meminimalisir paparan fetus terhadap infeksi ataupun obat. Untuk terapi awalnya dapat berupa perawatan lokal seperti pembersihan lesi, kompres dingin, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian analgesik seperti paracetamol, dan bisa dilanjutkan lagi dengan pemberian NSAID atau obat neuropatik tergantung dengan keluhan nyeri pasien. Kemudian untuk eradikasi virus dapat diberikan antivirus, serta diberikan tata laksana komplikasi bila diperlukan. Dan berikutnya, saya akan membahas spesifik tentang tata laksana nyeri, yang mana pemberian obat untuk tata laksana nyeri pada ibu hamil dengan herpes zoster harus dilakukan dengan hati-hati, karena fetal masih sensitif terhadap obat-obat tersebut. Dan beberapa pilihan terapi nyeri pada pasien, yaitu untuk terapi farmakologinya terdapat analgesik, seperti acetaminophen atau paracetamol, yang umumnya direkomendasikan karena lebih aman bagi fetus, dengan kategori B. Dan selain itu bisa juga diberikan opioid dengan dosis terkontrol pada nyeri yang tidak bisa ditahan. Dan untuk penggunaan NSAID umumnya dihindari karena berisiko pada fetus. Setelah itu, ada juga agen neuropatik seperti gabapentin dan pregabalin yang dapat digunakan dengan hati-hati. Kemudian ada antikonvulsan dan antidepresan yang dapat juga dikonsiderasi dengan memperhatikan manfaat dan resiko dari obat tersebut. Kemudian, untuk terapi non-farmakologi terdapat ESBB atau Erector Spinae Plan Block yang dilakukan dengan bantuan USG, di mana ditemukan efektif dalam mengurangi nyeri akut pada herpes zoster dan kemungkinan terjadinya post-herpetic neuralgia dengan sedikit efek samping yang dilaporkan. Baik, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk manajemen antiviralnya pada perempuan hamil dengan herpes zoster dapat langsung diberikan oral aciclovir dikarenakan memang obat ini aman untuk fetus
efeknya itu minim atau bahkan tidak ada. Nah, optimalnya juga obat ini diberikan 48 hingga 72 jam sejak lesi kulit itu muncul. Kemudian untuk manajemen komplikasinya, di sini saya sebutkan 4 macam komplikasi. Yang pertama ada postherpetic neuralgia atau PHN. Ini adalah komplikasi yang tersering yang muncul pada herpes zoster. Yang pertama itu dapat diberikan oral acetaminophen, kemudian NSAID hanya dapat diberikan di trimester pertama dan trimester ketiga. Kemudian opioid, gabapentin, pregabalin, antidepresan, dan juga analgesik topikal. Kemudian ada infeksi bakteri sekunder, dapat diberikan terapi antibiotik bersama dengan terapi antiviral langsung sejak gejala infeksi itu muncul, seperti demam yang baru terjadi, kemudian terdapat nanah, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga zoster ophthalmicus. Hal ini terjadi apabila ada gangguan mata seperti kering dan lain-lain, itu langsung dapat dirujuk untuk evaluasi mata. Kemudian ada terdapat herpes zoster disseminata. Ini adalah memiliki mortalitas sekitar 5-10%, walaupun tetap diberikan terapi antiviral. Jadi perkenalkan, saya Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM Tribe 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan infeksi varicella zoster selama kehamilan. Jadi yang pertama, dilakukan vaksinasi sebelum dan juga sesudah kehamilan. Pada wanita subur yang belum memiliki kekebalan terhadap VZV, disarankan menerima 2 dosis vaksin varicella. Dan pada wanita hamil dengan seronegatif, itu dianjurkan menerima vaksinasi segera setelah persalinan. Lalu pencegahan non-vaksinasi selama kehamilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, hindari kontak dengan orang yang terinfeksi cacar air atau herpes zoster. Kemudian profilaksis pasca pajanan. Hal ini akan dilakukan jika wanita hamil yang belum kebal terhadap paparan VZV, itu diberikan imunoglobulin varicella zoster. Pemberian waktu yang ideal itu dalam 72-96 jam setelah paparan dan maksimal hingga 10 hari. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, saya Dewi Widya Prasanti, 3 digit NIM 087. Saya akan merangkum keseluruhan dari penjelasan oleh teman-teman sebelumnya berkaitan dengan herpes zoster pada kehamilan. Jadi, herpes zoster itu merupakan bentuk reaktivasi dari varicella zoster virus yang mana dia awalnya dorman di salah satu ganglion di tubuh dan mengalami kebangkitan ketika imunitas menurun. Herpes zoster ini pada kehamilan sendiri merupakan kondisi yang jarang terjadi dan umumnya memiliki manifestasi klinis berupa ruang vesikular yang terdistribusi secara unilateral sepanjang dermatom, kemudian biasanya dahulu juga oleh nyeri neuropatik dan rasa tidak nyaman pada daerah yang terkena. Biasanya bisa dilakukan pemeriksaan berupa PCR, ELISA, ataupun USG, dan juga beberapa pemeriksaan lain untuk mengkonfirmasi kembali terkait dengan infeksi ini. Dan tata laksana yang bisa diberikan itu dapat berupa terapi simptomatik serta terapi penyebab dengan memberikan antivirus. Kemudian, di samping itu juga bisa kita lakukan sebagai bentuk pencegahan, yaitu dengan memberikan profilaksis pasca pajanan sesuai dengan pedoman internasional. Dan hal ini juga diharapkan bisa mengurangi morbiditas maternal fetal akibat dari varicella zoster itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan saran untuk berkaitan dengan topik herpes zoster pada kehamilan ini. Saya izin untuk lanjutkan penjelasan berkaitan dengan saran yang bisa kami berikan selaku penulis berkaitan dengan topik herpes zoster pada kehamilan. Jadi yang pertama tentunya kepada penulis sendiri itu diharapkan bisa mempelajari lebih lanjut dari mekanisme pencegahan dan juga penurunan morbiditas herpes zoster ini pada ibu hamil. Diharapkan hal ini juga bisa mampu untuk menurunkan kemungkinan dari penyakit herpes zoster ini menjadi lebih parah efeknya pada ibu hamil. Kemudian yang kedua, kepada pembaca diharapkan untuk memperluas wawasan dari berbagai sumber berkaitan dengan herpes zoster ini, terutama bagaimana reaktivasinya, sehingga dari pembaca sendiri bisa menjadi garda terdepan untuk mencegah herpes zoster ini reaktivasi pada khususnya pada ibu hamil. Kemudian yang ketiga, kepada pemerintah diharapkan untuk bisa memperluas akses edukasi dan juga vaksin, sehingga bisa menjadi salah satu bentuk pencegahan dari herpes zoster ini berkembang khususnya pada ibu hamil. Mungkin itu dokter yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan rangkuman dari keseluruhan penjelasan kami hari ini beserta dengan saran. Saya akan kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Sekian presentasi Student Project SGDA 9. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.